Di tengah polemik yang terjadi antara PSSI dengan Sintayong, Ricky Kambuaya turut mengungkapkan bagaimana peran krusial Coach Sintayong bagi timnas Indonesia. Ricky Kambuaya menjelma menjadi pemain penting timnas Indonesia era Sintayong. Kini, Ricky Kambuaya dianggap salah satu gelandang terbaik tanah air setelah penampilan ciamiknya di Piala AFF 2020. Kepercayaan yang diberikan Sintayong dibayar Ricky Kambuaya dengan permainan atraktifnya bersama timnas Indonesia. Pemain Persebaya Surabaya itu mengaku banyak pelajaran yang dipetik selama dia diasuh dengan Sintayong. Kalau saya pribadi, Sintayong bagus soal ketegasan. Ketegasan Coach Sintayong ini yang saya mau ambil dari dia. Soalnya beliau tegas orangnya, disiplin waktu, disiplin semuanya. Ya, dan saya pikir itu penting, apalagi untuk kami, pemain sepak bola yang sedang berkembang saat ini. Itu sangat penting untuk buat tim kami, kata Ricky Kambuaya. Dikutip dari saluran YouTube PSSI. Sintayong diperkenalkan PSSI menjadi pelatih baru timnas Indonesia pada Desember 2019. Sintayong menyebut sepak bola Indonesia perlu melakukan berbagai pembenahan. Perbaikan tersebut mulai dari pembangunan infrastruktur, pembangunan fisik pemain, kedisiplinan pemain, mental bertanding, hingga pembinaan usia muda. Sintayong meyakini hal-hal di atas sebagai fondasi dasar pengembangan sepak bola Indonesia ke arah yang lebih baik. Itu akan memakan waktu panjang. Ketidakcukupan dilakukan di era Sintayong yang dikontrak 4 tahun oleh PSSI. Tapi pelan-pelan Sintayong sudah menerapkan nilai-nilai itu di timnas Indonesia. Ricky Kambuaya sudah merasakan hal itu sejak dipanggil timnas Indonesia mulai 2021. Sintayong pertama kali memberikan debut buat Ricky Kambuaya pada playoff Piala Asia 2023 melawan Taiwan. Meski sangat jarang tersorot oleh para media, akan tetapi sosoknya di lini tengah skuad Garuda tentu tak boleh dipandang sebelah mata. Ricky Kambuaya kerap kali tampil begitu Spartan dalam ajang Piala AFF 2020 kemarin. Selain itu, pemain asal Papua ini mencatatkan namanya sebagai pencetak gol pada laga final kontra Thailand. Pasca kejadian itu, mata para pecinta sepak bola tanah air mulai melirik siapa sosok yang satu ini. Sosok yang murah senyum dan juga ramah itu memiliki nama lengkap Ricky Kambuaya. Lahir pada 5 Mei 1996 di kota Sorong, Papua Barat. Ia tumbuh dan berkembang dari keluarga yang sederhana. Sejak kecil, kecintaan Ricky dengan dunia si kulit bunda seakan-akan sudah mendarah daging. Tak henti-hentinya, ia memainkan olahraga tertua di dunia itu. Saat memasuki bangku sekolah menengah pertama, ia kemudian bergabung bersama sekolah sepak bola yang bernama Worsid FC yang bermarkas di kota Sorong. Peran sang ayah sangat berjasa dalam perjalanan karir sepak bolanya, sebab sosok itulah yang tak henti-hentinya memberikan dukungan kepada Ricky. Bahkan sesekali sang ayahlah yang melatih dirinya. Ricky Kambuaya terus mengasah kemampuannya di Akademi Worsid FC hingga akhirnya mengantarkan dirinya menuju Produta FC. Di sana ia memulai karir profesionalnya, yang dimana tak semulus yang kita bayangkan. Ia sempat mendapat larangan keras dari sang ibu, yang dimana hal itu terjadi ketika dirinya bergabung bersama PS Mojokerto untuk mengarungi Liga 2. Ibunya berpikir jika klub yang dibelanya itu sangat jauh dari kampung halamannya di Papua. Namun, berkat kegigihan yang dimiliki, perlahan Ricky Kambuaya berhasil meyakinkan ibunya. Nah, yang unik dari sini, yakni ia tak mengabari sang ibu
Justru dirinya baru memberitahunya ketika sampai di Mojokerto. Rupanya, tantangan untuk meraih cita-citanya tidak berhenti sampai di situ. Beberapa anggota keluarganya pun menyarankan dirinya untuk tidak meninggalkan pendidikan. Akhirnya, ia mengambil langkah untuk sementara berhenti dengan dunia si kulit bundar. Alhasil, pada 22 Desember 2019, Ricky Kambuaya resmi menyandang gelar sarjana ekonomi. Selepas menyelesaikan studinya di Setia Bukit Zaitun Sorong, ia kemudian melanjutkan karir sepak bolanya bergabung dengan PSSS Sleman yang kala itu masih bermain di Liga 2. Nah, disinilah kemampuan mengolah si kulit bundarnya kian terasa. Pada 2019 hingga 2020, kali ini pun kemudian mengantarkannya menuju ke Persebaya di awal tahun 2021. Setelah liga kita lama terhenti lantaran wabah pandemik, pilihannya untuk bergabung bersama Persebaya Surabaya rupanya satu langkah yang tepat dalam perjalanan karir pemain asal Sorong ini. Bagaimana tidak, sosoknya yang bisa dibilang tak tergantikan di lini tengah lapangan membuat pelatih timnas Indonesia Sintayong meliriknya. Ia pun dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan untuk berlaga di Piala AFF 2020. Pemain bertinggi badan 173 cm ini tak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepadanya. Ternyata Ricky Kambuaya 2 kali terpilih sebagai pemain terbaik di ajang itu. Gelar pertamanya saat mengalahkan Kamboja 4-2 di pertandingan pertama fase grup. Kemudian Ricky pula yang meraih pemain terbaik di pertandingan terakhir Indonesia di Piala AFF saat melawan Thailand di final leg kedua. Hal itu tentu bukanlah tanpa sebab. Gaya bermainnya begitu disorot. Kala babak final leg kedua kontra Thailand, dirinya berhasil membawa skuad Garuda unggul lebih dahulu melalui sepakan kerasnya di luar kotak penalti hingga kiper Thailand tak kuasa untuk membendungnya. Penampilan cemerlangnya membuat Ricky Kambuaya digadang-gadang cocok untuk bermain di luar negeri. Ricky pun tak menolak jika ada tawaran pelatih Sintayong yang mengajaknya kalau keluar negeri. Kalau memang saya dibawa Sintayong ke luar negeri, tentunya ini sangat baik bagi karir saya, dan saya bersedia untuk bermain di luar negeri.